Saya Ani Nurdaniati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Ibu Dewi 6, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Jenal Nasihin. Beliau ini merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN Ibu Dewi 6. Apa kabar Pak Jenal? Sehat? Alhamdulillah. Ya, Bapak, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, sebelum nanti saya mengadakan supervisi ke dalam pembelajaran Bapak. Adapun tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan itu yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bapak laksanakan. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi? Yaitu sebagai persiapan awal ya, sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran agar Bapak lebih siap dan Bapak lebih percaya diri, sehingga nanti Bapak bisa memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita ya. Nah Pak Jena, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya akan terapkan pada kesempatan nanti untuk perencanaan pelaksanaan pembelajaran, yaitu temanya yaitu idola Rasul Allah dan subtemanya yaitu kisah keteladanan Nabi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, menyimpulkan kisah-kisah Nabi, yaitu Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang kedua yaitu analisis dari kisah Nabi tersebut. Jadi siswa mampu menganalisis keteladanan Nabi itu dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu menentukan hikmah dari pembelajaran tentang Nabi tersebut, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak capai itu ada 3 tadi ya. Yang pertama menyimpulkan, yang kedua menganalisis, lalu menentukan gitu ya kisah keteladanan dari para nabi-nabi tersebut. Ya, Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa nih yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang saya kembangkan mungkin 3 aspek yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, di mana siswa mampu mengetahui keteladanan nabi-nabi tersebut. Dan yang kedua yaitu aspek sikap, di mana siswa mampu menerapkan sikap akhlak atau keteladanan nabi-nabi tersebut. Dan yang terakhir yaitu aspek keterampilan ya Bu ya, keterampilan di mana siswa itu mampu menerima hikmah dari kisah-kisah Nabi tersebut, seperti itu. Jadi ada 3 aspek pengembangan yang betul. dikembangkan. Yang pertama aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan? Untuk rancangan pembelajaran yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar siswa itu sendiri dan diintegrasikan kepada
sosial dan emosional siswa. Jadi mungkin rancangan pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Itu saja. Lalu untuk medianya sendiri apa nih yang akan Bapak siapkan? Yang untuk media saya gunakan itu mungkin membuat gambaran juga bacaan. Gambar, Poster seperti itu dan LKPD. Ya, berarti ada LKPD-nya, kemudian betul. ada posternya, juga beberapa bacaan nih. Kalau berdiferensiasi berarti ada nanti beberapa bacaan yang memang bisa diakses oleh siswa gitu ya, seperti itu. Ya, nih kira-kira kapan nih pembelajaran ini bisa dilaksanakan? Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu hari Jumat. Kebetulan itu di kelas 5 dan itu pembelajaran dari pagi, kebetulan jam pagi, jam pertama seperti itu. Ya, baik Bapak, insya Allah nanti mungkin hari Jumat Ya. jam pertama Jam ya Pak di pertama. kelas 5A saya akan datang ke kelas Silakan. Bapak Ya. untuk melakukan supervisi kelas Terima kasih. gitu ya Pak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Amin, ya, sehingga amin. nanti bisa terlaksana. Lalu setelah itu Bapak nanti setelah saya melakukan supervisi kelas akan ada percakapan pasca observasi gitu ya, dan nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya gitu ya. Nanti saya mungkin akan membuat jadwalnya gitu ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi bersama Bapak. Nah terakhir nih Pak, dari percakapan kita ini gitu ya, kira-kira apa nih yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan ini mungkin saya mengambil pelajaran yang sangat berharga ya Bu ya. Jadi saya bisa menyiapkan dulu pembelajaran nanti untuk siswa supaya nanti siswa itu bisa mengerti atau menyerap dari penyampaian pembelajaran tersebut seperti itu. Jadi Bapak mendapatkan gambaran gitu ya, Gambaran apa saja juga, yang harus ya. dipersiapkan gitu ya, seperti apa nanti strateginya, Ya, seperti lalu itu. medianya dan metode dan Dan sebagainya. supaya nanti juga saya memberikan yang terbaik buat siswa. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin untuk percakapan pra observasi ini dicukupkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih pada Sama-sama, Bapak Ibu. atas waktunya. Nanti insya Allah sesuai tadi jadwalnya yang sudah Bapak utarakan kepada saya akan datang ke kelas Bapak untuk Iya. melakukan supervisi. Terima kasih Pak. Iya, Semoga sama-sama, kita Ibu, sama-sama. sehat yang bisa Alhamdulillah. melakukan apa yang kita rencanakan. Amin. Demikian percakapan pra observasi yang telah saya lakukan bersama Bapak Jenang. Sampai bertemu di kegiatan supervisi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat
pada hari ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Bapak Zainal Nasihin sebagai guru PAE di SDN ini yang kemarin saya observasi. Lalu saya ditemani juga oleh pengajar bapak saya yang kemudian terima kasih Ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Ini kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan observasi pada pembelajaran pertama yang masih juga sudah melaksanakan kegiatan observasi. Nah sekarang Bapak dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Zainal ketika dilaksanakan observasi pada pembelajaran waktu tersebut. Alhamdulillah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah pembelajaran pada waktu observasi, dan di sana hal yang saya terapkan, yang saya lakukan seperti dari pengetahuan, dari keterampilan dan sikap. Jadi area pengembangan yang diterapkan itu ada tiga Ya. pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan itu sudah sudah dilakukan, itu sudah tercapai area pengembangannya, sudah tercapai dari. Kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajarannya yang kemarin Bapak laksanakan? Langkah pembelajaran yang kemarin telah terlaksanakan walaupun ada sedikit kendala ataupun dari murid mungkin pembelajarannya atau pembuatan kelompok itu tidak sesuai dengan yang diinginkan murid tersebut. Itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin untuk kedepannya saya akan membuat pembelajaran untuk semester 2 akan mengembangkan lagi supaya murid itu bisa memahami atau cara pembelajarannya itu berdiferensiasi supaya keinginan murid untuk belajar itu seperti apa untuk semester 2 sekarang. Berarti dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu terdapat kendala, akhirnya hambatan. Tapi alhamdulillah kendala-kendala tersebut bisa 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 teratasi gitu ya. Walaupun ada kekurangannya. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan rencana ataupun mungkin perbaikan yang akan Bapak laksanakan. Itu kapan akan dilaksanakan? Mungkin semester sekarang, semester 2 sekarang. Sudah berjalan. Betul. Ya Bapak bisa melaksanakan. Kemudian yang kendala tadi kan anak-anak merasa tidak sesuai gitu ya. Itu mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin dalam kelompok kan kadang-kadang itu tidak cocok ataupun bersama temannya atau gimana lah. Kemudian bagaimana Bapak bisa memberikan mungkin umpan balik kepada saya ketika waktu saya melakukan observasi ada masukan Bapak terhadap saya ketika melaksanakan observasi saya mengobservasi Kebaikannya ya alhamdulillah ya bagus lah, itu selalu pertahankan dan tetap semangat intinya gitu. Walaupun gimana gitu kan serba ada kekurangan pasti ada lah yang menunjukkan manusia itu kita berusaha terus semangat dan kejar target supaya pembelajaran tersampaikan kalau begitu. Terima kasih Bapak Zainal, mungkin kemarin sudah bersiap untuk observasi dan mungkin sedikit mendengar umpan balik dari Bapak terhadap kegiatan observasi. Perkembangan atau pasca observasi, Pak Zainal sudah
ada atau